Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pansus Haji ya sudah dilakukan oleh DPR. Akankah ada dugaan-dugaan korupsi di dalamnya begitu? Apakah ada dugaan-dugaan pelanggaran dan penyelewengan kota haji ini yang haji reguler ke haji plus ya? Kita lihat saja bahwa ya Jokowi ini hari ini diminta dan didemo di situ begitu kan, segera copot Menak Yakut. Wah, ini semakin ya kemana-mana begitu kan ya, demo-demo semakin semakin memperkuat bahwa bagaimana pansus haji ini dilakukan begitu. Akankah pansus haji ini akan pudar atau bubar di tengah jalan atau bagaimana begitu kan. Ini seharusnya masyarakat masih menanti begitu kan ya. Karena sebentar lagi 3 bulan DPR sudah ganti DPR, begitu pansus haji mungkin saya kira sudah hilang begitu kan ya, kalau ini tidak tuntas. Makanya di negara-negara Konoha ini kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu ya silakan cek saja begitu kan temuan BPK seperti apa. Karena untuk mentersangkakan orang itu tidak mudah, harus ada 2 alat bukti ya. Makanya pansus haji ini semakin kuat begitu kan ya, semakin menurut saya pribadi semakin ada indikasi-indikasi di situ begitu. Tapi kita lihat saja, nampaknya ketua-ketua umum partai melihat pansus haji seperti ini kan, ini aspirasi rakyat. Ya kasihan rakyat yang kemudian puluhan tahun tidak berangkat di situ lalu kemudian dipotong atau diberikan kepada orang-orang yang ingin haji plus begitu kan. Ini yang diminta oleh demo-demo ini begitu kan ya. Makanya dengan ada dugaan-dugaan seperti itu begitu kan, seharusnya DPR ya seharusnya para penegak hukum di situ begitu kan menyelidiki ini semua benar nggak begitu kan di dalamnya. Kalau tidak ya ngapain untuk mentersangkakan orang begitu kan, untuk mendemo orang di situ begitu. Ini dugaan korupsi kota haji, Jokowi diminta segera copot Menak Yakut. Wow, ngeri sedap ya. Ya begini yang bagus ya, bisa dipegang. Kalau macam-macam awas lu ya. Bahkan salut kalau Jokowi copot Menak Yakut. Tidak mungkin lah begitu kan. Apa gunanya juga begitu. Sebentar lagi 3 bulan lagi ya sudah ada menteri baru begitu. Jadi saya kira tidak usahlah dengan adanya copot-mencopot begitu kan. Tapi kita harus lihat apakah benar ada keterlibatan dan dugaan-dugaan di dalamnya. Itu yang paling penting. Yang paling penting masyarakat cukup tahu. Kalau memang tidak ada, nggak usah lah dibolak-balik seperti ini begitu kan. Nggak usah di situ. Kalau hanya pansus saja ini memperbaiki dari beberapa aspirasi dari masyarakat untuk kota haji ya saya kira bagus begitu. Buat apa begitu kan ya. Nampaknya yang saya lihat di situ ya si Menak Yakut ya nampaknya santai-santai aja, nggak ada yang kemudian merasa bahwa panik dan sebagainya. Ya karena di satu sisi kita lihat saja kalau biasanya kalau ada orang-orang yang kemudian melanggar dugaan itu kan biasanya panik begitu kan ya. Pak Menteri biasa-biasa aja begitu. Tapi kita lihat saja apakah ada dugaan-dugaan di dalamnya. Kalau ada dugaan silakan proses dulu begitu kan ya. Gimana mau dicopot lah wong majikannya juga diduga terlibat kota haji ya. Anak buah kan cuma laksanakan perintah atasan. Betul, ini komentar dari netizen. Sebaiknya Presiden segera mendesak KPK ya periksa saudara Menteri Agama atas dugaan penyimpangan kota haji karena bukti-bukti sudah dilaporkan ke KPK. Ada 5 laporan ke KPK begitu kan ya. Ada 5 laporan ke KPK begitu kan yang kemudian mengatakan yang 5 ini ada dugaan-dugaan, ada yang dugaan korupsi, ada penyelewengan ini. Tapi kan secara data forensik misalnya yang dilakukan oleh KPK kan masih belum ada ya. Temuan misalnya dari BPK ya, temuan dari DPR ada indikasi apa ya. Karena ini kan bersifat spekulasi masih seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau ini benar-benar ditelusuri betul. Sebenarnya KPK tidak harus menunggu dari BPK. Yang penting ada laporan dari masyarakat. Kalau ada laporan dari masyarakat ini seharusnya ditindak di situ begitu kan ya. Untuk bagaimana keterangan dari pansus haji ini. Benar nggak ada dugaan-dugaan seperti itu? Kan begitu logikanya. Ya kalau KPK-nya takut saya kira ya gimana lagi begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Ini salah satunya saya baca dari media ya. Dugaan korupsi kota haji, Jokowi diminta segera copot Menak Yakut. Wah, weleh ya. Presiden RI Joko Widodo didesak untuk segera mencopot Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut yang diduga tersandung korupsi kota haji.
Penelitian kebijakan publik dari Institute for Development Policy ya dan Local Partnership ya EDPLP Reko Noviantoro mengatakan dugaan korupsi kota haji perlu disikapi secara serius oleh lembaga anti rasuah karena bersentuhan denganlah umat. Bahkan dia mengatakan ya KPK untuk segera menindaklanjuti laporan-laporan terkait dengan khusus dengan dugaan korupsi di dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang diadukan oleh para elemen-elemen rakyat dan mahasiswa ya. Bahkan dia mengatakan bahwa KPK saat ini harus proaktif dan kerja keras setelah sejumlah kasus yang mendegradasi KPK antara lain terlibat 100 pegawai KPK. Dalam isu suap tahanan atas dasar itulah kasus dugaan korupsi kota haji terus dijadikan momentum mengembalikan marwah KPK itu. Untuk diketahui sebaliknya, terdapat 5 laporan yang ada di KPK yang dugaan korupsi terkait dengan kota haji tersebut. Bahkan laporan kedua dilayangkan oleh Front Pemuda Anti Korupsi pada hari Kamis. Laporan selanjutnya datang dari mahasiswa STMIK Jakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK. Selanjutnya laporan yang keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat, Amalan Rakyat ya. Bahkan laporan terakhir dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia JPU. Sebelumnya menyampaikan laporan mereka menggelar aksi dengan membawa spanduk bergambar Yakut di halaman Gedung Merah Putih KPK. Mereka juga akan memberikan beberapa bunga mawar merah. Nah, inilah laporan-laporan itu begitu kan. Tapi kalau hanya tuntutan ingin didesak sana sini begitu kan ya, tapi ada indikasi-indikasi yang kemudian dugaan yang kemudian nyata, ya maka seharusnya KPK harus benar-benar bertindak begitu kan. Karena inilah laporan dari masyarakat. Karena laporan itu nantinya kan dipelajari oleh KPK begitu. Apakah bukti itu sesuai dengan kerugian negara? Makanya yang saya katakan tadi, selama Kemenak tidak ada kerugian negara, walaupun mereka adalah salah dari haji reguler, lalu kemudian dialihkan kepada haji plus, itu saya kira tidak bisa mentersangkakan orang. Karena apa? Karena di Kemenak itu ada aturannya sendiri di situ begitu kan ya. Dan bahkan itu kesalahan administratif saja, bukan kerugian negara. Kan itu logikanya. Misalnya begitu kan ya, ada kota haji 20.000 begitu kan, lalu kemudian 10.000-nya dialihkan ke haji plus dan uangnya itu tetap kokoh berada di situ tanpa dikorupsi, ya tidak bisa untuk ditersangkakan itu. Karena apa? Karena ya hanya ini melanggar secara administratif begitu kan. Ya, ke orang-orang yang melanggar administratif tidak bisa untuk dijadikan tersangka begitu. Karena dia ada undang-undangnya sendiri untuk melakukan bagaimana pemecahan di situ begitu kan. Ingat pernyataan Pak Jokowi dulu ya, walaupun pernyataan Pak Jokowi mengatakan bahwa penambahan 20 kota haji reguler begitu kan ya, memang khusus reguler, tapi toh pada akhirnya dialihkan sebagian di situ begitu. Ya, ini kan kesalahan administratif bukan kesalahan korupsi. Nah, tapi pertanyaannya adalah kemana yang kemudian haji plus yang 200 juta itu begitu, yang 200 juta lebih begitu kan, kemana uangnya yang masuk? Dan itu yang dipertanyakan sebenarnya dalam pansus haji itu. Jadi masyarakat itu harus paham begitu kan ya, makanya pertanyaan itu adalah uangnya itu, sisa dari uangnya kalau mereka lewat kota haji plus begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.